Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Hari ini Kamis tanggal 10 September 2020, kita akan merenungkan bacaan Injil hari ini dari Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, anak-anak, sahabat kenalan semuanya yang saya kasihi. Pertama-tama saya mau bertanya kepada Anda atau bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama kita jadi orang Katolik? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Jawabannya tentu macam-macam. Ada yang dari bayi, ada yang dibaptis ketika masih anak-anak, sudah remaja atau sudah dewasa, atau baru dibaptis beberapa waktu tahun yang lalu, katakanlah demikian. Oke, bagi saya itu nggak jadi masalah. Tetapi apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Kita sudah mematuhi atau mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus? Atau kita bisa bertanya, selama kita menjadi pengikut Kristus, apakah menjadi pengikut Kristus sesuatu yang berat untuk kita lakukan? Kenapa saya bertanya demikian? Karena dari dalam bacaan Injil hari ini, Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38 memberi suatu pertanyaan kepada kita. Bisakah sabda Tuhan Yesus yang disampaikan keluar dari mulut Yesus bisa kita lakukan itu? Jangan dijawab dulu, karena sabda ini menurut saya atau bagi kita ini nggak main-main, ini berat. Bagaimana itu? Begini, Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bayangkan itu. Jujur, sejujurnya kita harus mengatakan sabda Tuhan Yesus, atau katakanlah keinginan, maksud atau perintah dari Tuhan Yesus ini berat untuk kita lakukan. Mengasihi musuh kita, bisa Anda mengasihi musuh Anda? Enggak usah musuh lah. Ada orang yang tidak Anda sukai, belum tentu itu jadi musuh. Bisa saja Anda tidak suka kepada seseorang dan dia bukan musuh Anda, ya. Anda tetap bisa menjalin relasi dengan dia. Anda tetap bisa katakanlah berkomunikasi dengan dia. Tetapi berhadapan dengan orang itu yang sudah kita atau Anda beri cap negatif, saya nggak bisa dekat kok sama orang itu bisa nggak kita mengasihi dia? Apalagi katakanlah kalau kita punya musuh yang sesungguhnya dalam hidup ini. Saya benci kepada si A dan si A itu benci juga kepada saya. Atau katakanlah saya benci kepada si A, pokoknya untuk damai dengan si A saya nggak akan mungkin terjadi lagi. Untuk bisa bersatu dengan si A tidak akan bisa terjadi lagi. Untuk bisa bersahabat dengan si A itu tidak mungkin terjadi lagi. Saya sudah dendam sama dia. Saya sudah putus hubungan dengan dia. Si A itu siapa saja? Ya, bisa siapa saja. Bisa Anda refleksikan siapa itu si A. Ya sahabat, ya kenalan, bisa saja orang tua Anda, bisa saja suami atau istri Anda, bisa saja saudara Anda, bisa saja anak Anda. Tetapi kalimat Tuhan Yesus adalah kasihilah musuhmu. Ya. Berbuatlah baik kepada orang yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Gak main-main Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus. Kita bisa mengasihi orang yang kita benci, tapi ini perintah dari Tuhan Yesus. Kepada orang yang tidak kita sukai, atau berhadapan dengan orang yang kita musuhi, kita singkirkan, kita asingkan, ya kita harus mengasihi dia. Enggak mudah itu Bapak Ibu, enggak mudah.
Nggak gampang. Ngelihat mukanya aja tuh udah benci setengah mati. Mendengar perkataannya aja kita sudah tutup kuping. Buat apa saya dengerin dia? Loh, kok saya harus mengasihi dia? Ini ajaran Tuhan Yesus. Mengasihi orang yang kita musuhi. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, Bapak Ibu masuk surga. Kalau Bapak Ibu bisa berbuat baik kepada orang yang mengutuk Anda, katakanlah Anda dicaci maki oleh orang lain, Anda dibenci oleh orang lain, dan Anda atau kita bisa mengeluarkan kasih, berbuat kasih kepada orang itu kita bisa masuk surga. Atau kalau ada orang yang menyakiti kita, kalimat Tuhan Yesus selanjutnya, bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Waduh, minta ampun Tuhan. Atau beginilah, kalau ada orang yang menyakiti kita, kita tidak mempersoalkan kesalahan dia kepada saya. Dengan kata lain, kita melupakan kesalahan dia. Gak gampang Bapak Ibu, tapi inilah dia kalimat atau ajaran dari Tuhan Yesus yang harus kita dengarkan dan harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus kemudian mengulang itu dalam baca Injil itu selanjutnya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Nah, ini dia kalimat selanjutnya. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Seperti tadi saya katakan, kalau kita bisa mengasihi orang yang tidak kita sukai, kita bisa mendoakan orang yang menyakiti kita, kita bisa berbuat kasih, berbuat baik kepada orang yang dalam hati kita itu sebenarnya kita benci, kita nggak suka dia, tapi kita bisa berbuat kasih kepada dia. Kalau kita disakiti oleh orang lain dan kita melupakan kesalahan orang itu kepada saya, sudah, dia itu berbuat salah, mungkin dia khilaf, mungkin dia mengalami digoda oleh setan, lalu dia berbuat jahat kepada saya, udah saya memaafkan dia. Kalau kita bisa melakukan itu, ini kalimat Tuhan Yesus. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Artinya apa? Kerajaan surga itu terbuka bagi kita. Lalu kalimat Tuhan Yesus juga begini bunyinya. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Itulah dia. Ya, lalu selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah maka kalian pun akan diampuni. Kalau kita bisa memaafkan orang lain, Allah juga dengan sepenuh hati, dengan murah hati akan memaafkan kita. Kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, meskipun hati kita ini sakit, luar biasa sakit, tetapi kalau kita sungguh bisa mengatakan, Tuhan saya mengampuni dia, maka Tuhan pun dengan segala kemurahan hatinya, dengan sifat kebapaannya akan mengampuni kita. Jadi sebenarnya katakanlah sebenarnya, kalau kita memaafkan, kalau kita mengampuni, siapa yang diuntungkan? Kita diuntungkan. Karena Tuhan mengampuni kita dan akhirnya itulah dia yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin saya hanya mau mengatakan demikian. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa berbuat kasih? Bagaimana saya bisa berbuat baik? Bagaimana saya bisa mencintai orang-orang yang saya tidak sukai, orang-orang yang saya benci? Bagaimana itu saya bisa mengampuni orang yang benar-benar menyakiti hati saya, yang sudah menghina saya, menghancurkan hidup saya? Bagaimana ya? Tapi
Jangan kita mengatakan saya tidak bisa melakukan itu. Mohon kekuatan dari Tuhan, saya pikir. Memang kita sebagai manusia itu tidak bisa. Ini perintah dari Tuhan Yesus sangat berat. Meskipun sangat berat, tapi ini tidak mustahil untuk kita lakukan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan saya yang lemah ini untuk bisa berbuat kasih kepada siapapun juga. Mampukan saya orang yang lemah ini untuk bisa berbuat baik, mendoakan mereka yang menyakiti saya. Mampukan saya untuk melupakan kesalahan mereka kepada saya. Tuhan, mampukan saya untuk memaafkan atau mengampuni siapapun yang bersalah kepada saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sesuatu yang lebih besar, yang lebih agung, yaitu kemuliaan Allah nampak dalam diri kita. Dan akhirnya kita menjadi anak Allah yang maha tinggi. Allah berkenan karena kita mampu melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan kita semua. Amin.